السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين محمد النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العظيم. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menimpa kita beberapa bulan terakhir ini dan sekarang pun masih terjadi, yang melanda bukan cuma kita, yang dilanda di seluruh dunia. Betapa hebatnya situasi ini. Semua keadaan berubah. Tidakkah mata kita jeli betapa Allah Subhanahu wa taala hanya menggerakkan satu makhluknya, seluruh keadaan berubah. Tidak kenal muslim, tidak kenal orang-orang yang tidak mengenal Allah, semua kena dampaknya. Apa yang menimpa kita ini bukan hanya menyerang kesehatan kita. Berdasarkan laporan dari negara kita bahwa jumlah yang terkena COVID-19 sudah mencapai angka 30.000. Yang meninggal sudah hampir mencapai 2.000 orang. Yang diserang adalah kesehatan kita. Tapi bukan cuma ini. Virus ini juga menyerang sosial kita. Yang tadinya kita suka kumpul-kumpul, gara-gara virus ini kita tidak berkumpul-kumpul lagi. Yang tadinya kita saling bersilaturahmi antar keluarga, antar teman, antara mitra bisnis, tidak bisa kita lakukan. Dia menyerang sosial kita. Dia menyerang usaha kita. Ada 2 juta orang dapat PHK gara-gara COVID-19 ini. Orang miskin baru meningkat. Maka di sekeliling kita ini tidak ada orang yang betul-betul merasa bahagia dengan keadaan ini secara ekonomi. Menderita. Dia menyerang usaha kita. Banyak pengusaha yang mulai bangkrut. Banyak apalagi pengusaha-pengusaha kecil. Banyak yang gulung tikar. COVID-19 ini juga menyerang keluarga kita. Menurut catatan bahwa Wuhan yang ada di Cina, walaupun sekarang sudah mulai agak membaik, tetapi setelah terjadi COVID-19, angka perceraian sangat tinggi. Cuma belum ada survei di Indonesia, apakah ada juga peningkatan itu. Tapi sudah bisa dipastikan, orang yang menderita secara ekonomi sangat susah menghindar dari persoalan-persoalan kekeluargaan. Di antara semua yang diserang ini, ternyata yang lebih berbahaya keserangannya adalah mereka. COVID-19 ini menyerang keimanan kita. Sudah banyak orang yang mulai curiga dengan keadilan Tuhan dengan kasus ini.
Begitu sederet penderitaan yang dihadapi selama beberapa bulan ini, kita sudah mulai ragu. Kenapa Allah menjadikan kita seperti ini? Tanpa kita sadari, buruk sangka kita kepada Allah sudah mulai muncul. Oleh karena itu, mari dalam kondisi semacam ini kita tetap menjaga keimanan kita agar tetap berdiri kokoh. Inilah yang dimaksudkan oleh Allah, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka itu akan dibiarkan mereka berkata kami beriman kepadamu ya Allah wa hum la yuftanun, sementara mereka tidak diuji. Sekarang ini ujian keimanan. Jangan juga terlalu berlebihan menanggapi ini. Akhirnya ketakutan kita yang luar biasa memuncak. Bahkan saya selalu mengatakan jangan-jangan nanti kita ini mati bukan COVID-19, tapi ketakutan kita yang terlalu berbahaya yang membuat kita mati. Karena itu perlu, jangan juga terlalu pede tentang persoalan keimanan. Kita tidak tahu situasi ini, karena kita tidak tahu, maka Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang yang pintar, tanya kepada orang yang mengerti bagaimana situasi sekarang ini. Yang berkompeten, ada tim medis, ada pakar di bidang kesehatan, di bidang kedokteran, dan ada pemerintah. Dua kelompok ini yang kita harapkan benar-benar memberikan informasi yang akurat kepada kita. Itu yang kita percaya. Karena itu protokol kesehatan tetap kita jalankan. Jangan ditabrak kemana-mana. Ada yang mengatakan bahwa jangan kita takut virus, yang kita takuti adalah Allah. Benar 1000%. Kalau keimanan kita setara dengan keimanannya Nabi SAW dengan Khulafaur Rasyidin. Kalau keimanan kita sampai ke tingkat itu, virus takut. Coba lihat, ketika Nabi SAW berhijrah ke Madinah, didampingi oleh Abu Bakar As-Siddiq, lalu beliau naik ke Gua Sur dan tangan Abu Bakar As-Siddiq digigit oleh kalajengking yang sangat berbisa. Seorang Abu Bakar As-Siddiq merah mukanya, menahan rasa sakit yang luar biasa dari bisa kalajengking itu. Menyadari itu, Nabi mengatakan, wahai Abu Bakar, apa yang terjadi padamu? Tidak apa-apa ya Rasulullah. Beliau yakin kalau bersama dengan Allah dan Rasulnya tidak akan terjadi masalah. Tapi Nabi tetap menjejaknya dengan pertanyaan, ada apa denganmu sampai mukamu pucat kayak begitu? Saya digigit kalajengking ya Rasulullah. Nabi hanya mengambil air liurnya lalu melapkan di atas bisa kalajengking itu, tawar. Ini pengaruh keimanan. Kalau keimanan kita sudah sampai ke tingkat situ, silakan berani. Tapi kalau tidak, ikuti protokol. Apalagi sekarang ini sudah longgar luar biasa. Terjadi peningkatan yang sangat luar biasa, tidak bisa dihindari. Masyarakat mau bergerak secara ekonomi, sementara kesehatan menyerang tidak habis-habisnya. Karena itu mari kita selalu berdoa kepada Allah supaya Allah segera mengeluarkan kita dari persoalan ini. Saya ingin memberikan wirid yang terakhir sebelum khutbah ini saya tutup. Tentang wirid yang digunakan oleh Nabiullah Yunus alaihissalam. Nabiullah Yunus alaihissalam itu pernah melakukan sebuah pelanggaran dan itu ditegur langsung oleh Allah. Beliau sudah bosan berhadapan dengan umat yang durjana, keras kepala. Lalu beliau meninggalkan tanggung jawabnya, pergi ke satu tempat, meninggalkannya menyeberangi lautan. Dan itu adalah sebuah kesalahan seorang nabi meninggalkan umatnya, padahal itu adalah tanggung jawabnya. Maka naiklah di atas kapal mulailah terjadi bencana itu.
overload penumpang harus dikurangi. Caranya ya terpaksa harus ada orang yang dikorbankan. Diundi 3 kali undian, nama Nabi Yunus tetap keluar. Skenario Allah. Maka tengah malam itu terjadilah beliau dilemparkan ke tengah laut. Dengan perintah Allah naik ikan nun menelan beliau dan membawanya ke dasar laut. Digambarkan dalam Al-Quran 3 kegelapan bertemu dalam waktu yang bersamaan. Pertama, gelap karena terjadi di malam hari. Yang kedua, gelap karena berada di dasar laut. Berapa dalamnya? Matahari tidak tembus. Yang ketiga adalah gelap karena berada di dalam perut ikan. Ketika menyadari itu bahwa beliau melakukan kesalahan, di saat itulah dia sadar kesalahannya. Di saat itulah dia membaca wirid. Nah, ini wirid yang mungkin sudah kita hafal. Dan kalau bisa kita paling banyak membaca wirid ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau. Inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku ini berada dalam kegelapan. Ini dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalam, lalu kemudian diantar kembali oleh ikan nun naik ke permukaan, dimuntahkan di bibir pantai. Selamatlah beliau. Dalam doa ini, dalam wirid ini ada kata zalimin. Zalimin itu bisa berarti kesesatan, tapi juga bisa berarti kegelapan. Gelap dalam pengertian apa? Ketika kita menghadapi sebuah persoalan yang sangat berat dan kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan supaya keluar dari persoalan itu, itulah yang dianggap gelap, zalim. Kita sekarang tidak tahu apa yang mau dilakukan. Karena ancaman COVID-19 masih beredar di keliling kita. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan wirid ini bisa membuat kita menyadari kesalahan kita di hadapan Allah, dan Allah segera mengeluarkan kita dari masalah yang kita hadapi ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan jadi pelajaran bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأحياء منكم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين.
عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر لله أكبر والله يعلم ما تصنعون.